Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dailani Puspita Koto, NIM 19086488. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang shooting dalam permainan bola basket. Shooting dalam permainan bola basket adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Ada macam-macam teknik cara melakukan shooting bola basket. Yang pertama, tembakan satu tangan atau disebut one hand set shoot. Terbagi atas satu, lihat target, dua, rentangkan kaki atau punggung dan jari-jari ke depan, tiga, lepaskan ibu jari, yang keempat, tangan mengimbang pada posisi bola terlepas. Yang kelima, irama yang seimbang. Yang kedua, lemparan bebas atau disebut dengan free throw. Lemparan bebas memerlukan keahlian, kebiasaan, rileks, dan irama. Dan irama mendukung konsentrasi dan keyakinan diri. Cara melakukan shooting bola basket lemparan bebas. Yang pertama, lihat target. Yang kedua, ucapkan kata-kata kunci sasaran berirama. Yang ketiga, bentangkan siku. Yang keempat, lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan. Yang kelima, lepaskan jari telunjuk. Yang keenam, tangan menyimbang pada bola sampai terlepas. Yang ketiga, tembakan sambil melompat yang disebut dengan jump shot. Berikut cara shooting dengan teknik tembakan sambil melompat. Yang pertama, loncat menembak. Yang kedua, tinggi lompatan tergantung pada jarak tembakan. Yang ketiga, rentang kaki, punggung, dan bahu. Yang keempat, rentangkan siku. Yang kelima, lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan. Yang keenam, lepaskan jari-jari telunjuk. Yang ketujuh, laju penyimbang pada bola sampai terlepas. Yang ke-8, irama yang sama. Yang ke-9, lihat target. Yang keempat, yaitu tembakan mengait atau disebut dengan hook shot. Keunggulan tembakan mengait adalah susah dihalangi oleh lawan yang tinggi. Tembakan mengait terbatas di dekat ring, jarak 3 meter hingga 4 meter. Inilah langkah-langkah teknik tembakan mengait. 1. Melangkah dan pivot ke depan. Yang kedua, angkat bola pada arah telinga. Yang ketiga, tangan menyeimbang pada bola sampai bola terlepas. Yang keempat, irama yang seimbang. Yang kelima, lihat target. Dan kelima, yaitu lay up. Tembakan lay up dilakukan dekat dengan keranjang basket setelah menyalip bola. Untuk dapat melakukan melompat yang tinggi dalam lay up harus mempunyai kecepatan pada 3 atau 4 langkah. Terakhir juga harus mengontrol
kecepatan yang berlawanan. Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, angkat lutut untuk menembak. Bawa bola di antara telinga dan bahu. Yang ketiga, arahkan lengan, pergelangan, dan jari-jari. Yang keempat, lepaskan bola jari telunjuk, jari yang halus. Yang kelima, pertahankan posisi tangan menyeimbang pada bola sampai terlepas. Yang keenam, runner yang disebut dengan layup yang diperpanjang. Tembakan layup yang diperpanjang digunakan jauh dari ring basket. Tembakan runner digunakan seperti layup kecuali ancang-ancang melompat agak jauh dari ring basket. Yang pertama, lihat sasaran. Yang kedua, mendarat dengan seimbang. Yang ketiga, lutut tertekuk. Yang kelima, tangan ke atas. Yang ketujuh yaitu slam dunk. Slam dunk atau hunjaman adalah teknik dalam permainan bola basket di mana pemain berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang dengan cara menghujamkannya, di mana ketika melakukannya buka telapak tangan pemain satu atau dua tangan menyentuh besi dalam ring basket. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi shooting atau tembakan. Yang pertama, jarak. Melakukan shooting dengan jarak yang lebih dekat dengan ring akan menjadi mudah untuk memasukkan bolanya karena akurasi dalam melakukan shooting menjadi lebih tepat. Yang kedua, mobilitas. Melakukan shooting dengan sikap berhenti atau diam lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan sikap berlari atau memutar. Yang ketiga, sikap penembak. Sikap menghadap menyerang atau membelakangi ring basket mempengaruhi sulit atau mudahnya penembak. Shooting dengan sikap menghadap ke ring basket lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan membelakangi ring basket. Dengan membelakangi ring basket. Yang keempat, ulangan tembakan. Jumlah kesempatan yang diperoleh penembak untuk melakukan shooting semakin sedikit mendapat jumlah kesempatan shooting, semakin sulit untuk memperoleh keberhasilan penembak. Yang kelima, situasi dan suasana. Faktor situasi dan suasana fisik serta psikis menjadi persoalan yang penting bagi semua pemain. Saat kondisi letih atau kecapean akan berpengaruh dalam permainan.
Karena faktor fisik adalah faktor yang paling penting dalam semua olahraga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai shooting dalam permainan bola basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.